Insiden Lando Norris dan Max Verstappen kemarin tidak akan terjadi andai saja Red Bull mengeksekusi balapannya dengan lebih rapi. Pit stop lambat Verstappen ketika ganti dari ban hard ke ban medium untuk stint terakhir membiarkan Norris memangkas gap sampai 1 detikan. Kondisi diperparah dengan tim yang mau tidak mau harus berikan ban medium bekas kepada Verstappen karena terlanjur menyisakan ban hard yang ternyata mubazir untuk dipakai karena kondisi sirkuit yang tidak sesuai prediksi. Alhasil balapan Max Verstappen yang seharusnya berjalan dengan mulus malah berubah menjadi penuh tekanan baginya dan memaksa Verstappen untuk bermain agresif demi mempertahankan posisi yang berujung ke insidennya dengan Norris, di mana ia dihukum penalti 10 detik. Tidak heran kenapa Verstappen cenderung meluapkan kekesalannya ke timnya sendiri daripada ke Norris. Bahkan ia tidak terlalu terpancing dengan kritikan dari Norris yang mengklaim jika Verstappen bermain kasar serta pasrah dengan menyenggolnya di tikungan ketiga. Pembalap Belanda itu memilih santai dalam menghadapi komentar pedas Norris yang menyalahkannya karena bukan pertama kali ia mendapatkan insiden kontroversial dan Max sudah katam dengan hal-hal semacam ini. Dia bahkan tidak begitu peduli dan bodo amat soal siapa yang salah di insiden tersebut. Alih-alih merespon Norris, Verstappen lebih fokus ke permasalahan utama yang membuat insiden tersebut terjadi, yaitu eksekusi timnya yang berantakan, dan Red Bull harus bertanggung jawab atas kontroversi yang ditimbulkan di balapan kandang mereka. Verstappen mengkritik habis timnya dengan mengatakan kalau mereka membuat banyak sekali kesalahan di GP Austria, mulai dari strategi di mana tim menolak melakukan pit stop ketika dia komplain masalah ban hard, serta kehilangan banyak waktu karena traffic. Itu membuat gap Max dengan Norris sempat terpangkas dari 9 detikan menjadi 7 detikan sebelum akhirnya dia masuk pit untuk ganti ke ban medium yang apesnya malah alami masalah di wheel gun dan mengacaukan segalanya. Terlebih pendekatan Red Bull yang salah perhitungan karena memprioritaskan untuk menyimpan ban hard yang mubazir sebabkan ia harus memakai ban medium bekas di stint terakhir. Verstappen seakan-akan menegaskan kalau dia sudah melakukan yang terbaik di sirkuit dan semua urusan sekarang tinggal ada di tangan Red Bull yang harus mengeksekusi semua dengan baik. Dan memang benar, Verstappen tampil dominan di mayoritas jalannya balapan sebelum kemudian semua kacau karena pilihan strategi dan pit stop yang berantakan. Kritikan Verstappen terhadap timnya di Austria juga menunjukkan jika sang juara dunia 3 kali tersebut sudah lelah dipaksa menggendong beban tim yang makin kesini makin besar. Meski pada akhirnya dia masih tetap bisa keluarkan performa terbaik, tapi jelas kalau Verstappen tak bisa terus-menerus memikul semua prestasi Red Bull sendirian di baris depan. Karena memang pada faktanya, apalah jadinya Red Bull tanpa kehadiran Max Verstappen yang selalu tampil extraordinary dan menjadi faktor pembeda ketika mobil mereka kurang kompetitif dalam beberapa balapan terakhir. Bisa saja mereka kecolongan 3 balapan tambahan sejak Imola sampai Austria, andaikan tidak ada Verstappen yang konsisten di urutan terdepan. Pembalap 26 tahun itu sudah menegaskan kalau segalanya harus sempurna jika mereka ingin mempertahankan tahta dengan rival-rivalnya yang musim ini sudah bisa menyamai performa Red Bull. Tahun lalu mereka bisa lebih bersantai karena memiliki mobil RB19 yang super dominan. Tetapi di musim 2024 ketika rival seperti McLaren sudah bisa menyamai kecepatan mereka, maka inilah ujian sebenarnya bagi Red Bull. Kami sudah mention sejak Red Bull pertama kali kecolongan musim ini di GP Australia, jika mereka memiliki banyak celah yang bisa dieksploitasi, dan itu pelan-pelan makin terbukti, di mana mereka sekarang sudah kecolongan sebanyak 4 kali. Meski sebenarnya di GP Austria kemarin, Red Bull secara overall memang bisa tampil lebih baik dari balapan-balapan sebelumnya. Walau sempat alami masalah mesin saat latihan bebas, tapi itu tak terlalu berpengaruh karena tak sampai 5 menit Max Verstappen sudah bisa kembali ke track. Mereka bisa memberikan mobil dengan settingan yang pas sejak latihan bebas, kualifikasi, dan sprint, ditambah dengan Red Bull Ring, yang merupakan salah satu sirkuit terkuat Verstappen. Saat kualifikasi dia bisa raih pole position dengan gap sebesar 0,4 detik dan memuji habis jika Red Bull bisa memberikan mobil yang spot on di setiap kali ia melibas tikungan. Tapi sayangnya ketika settingan mobil sudah pas dan momentumnya sudah dapat, tiba-tiba buyar karena wheel gun yang macet. Bahkan bisa dibilang kalau Red Bull juga punya peran dalam insiden kemarin karena mereka tidak memberitahu soal Norris yang sedang diinvestigasi soal pelanggaran track limit yang siapa tahu bisa membuat Verstappen lebih jinak ketika berduel. Helmut Marko sendiri meski sepakat jika timnya memiliki berbagai masalah dalam eksekusi, tapi ia berpendapat kalau Red Bull tak bisa disalahkan sepenuhnya.
Ia menilai duel adu keras dan adu ngotot antara Verstappen serta Norris merupakan sesuatu yang tidak perlu. Keduanya memiliki peran masing-masing, terutama Verstappen, yang jadi pihak yang bersalah karena menyenggol mobil Norris dan sebabkan kemenangannya buyar karena alami puncture. Tapi jelas kalau eksekusi timlah yang menempatkan Verstappen ke situasi yang tidak menguntungkan. Dan inilah yang menunjukkan kalau Red Bull memang sedang dalam kondisi yang kurang bagus. Belum lagi kita berbicara soal absennya Sergio Perez dari baris depan sejak GP Imola, membuat pekerjaan Max makin berat karena harus bertarung seorang diri sebagai ujung tombak. Memang masih bisa menang, tapi posisi mereka jadi lebih rentan karena tidak ada yang memberikan support ketika mendapat perlawanan dari rival. Di Austria dan Spanyol, Checo memang sudah bisa lebih baik dengan kembali lolos ke sesi Q3 untuk start dari top 10. Tapi itu tidak cukup jika melihat rentetan podium yang ia raih di awal musim dan kita semua tahu kalau Checo bisa lebih baik. Kemarin, di Austria, Perez tak bisa banyak berkutik karena sejak awal sidepodnya sudah alami kerusakan akibat mendorong Oscar Piastri keluar trek di exit tikungan 4. Alhasil kecepatannya terhambat dan harus rela finish di posisi ke-7 di belakang mobil khasnya Nico Hülkenberg. Inkonsistensi Red Bull ini memunculkan satu pertanyaan. Sampai kapan mereka akan digendong oleh Max Verstappen? Meskipun mereka masih memegang status sebagai pemuncak klasemen dan secara garis besar memiliki salah satu paket mobil terbaik. Tapi fakta, jika dalam 5 balapan terakhir mereka sangat bergantung terhadap talenta Verstappen adalah alarm bahaya yang tak bisa mereka abaikan begitu saja. Solusinya cukup sederhana, yaitu segerakan upgrade di mobil RB20 untuk mengembalikan kemampuan adaptabilitasnya ke berbagai variasi sirkuit seperti sebelumnya, dan Red Bull akan membaik seperti awal musim. Tetapi sayangnya tidak semudah itu. Red Bull sudah mengeluarkan beberapa upgrade di GP Spanyol 2 pekan yang lalu dengan menambah agresivitas di undercut sidepod, coupe battle, dan diffuser. Tapi buktinya, mereka masih bisa ditempel Norris di Catalunya, dan Verstappen di Austria kemarin saat balapan masih keluhkan inkonsistensi yang sama, meski tim sudah berikan setup yang pas. Verstappen di titik ini sudah merasa jika dialah yang memegang kendali performa di dalam tim, dan tidak peduli apapun yang terjadi, dia akan terus mendorong Red Bull untuk tetap mengutamakan kesempurnaan dalam aspek operasional. Karena pada akhirnya, kesempurnaan adalah harga mati bagi Verstappen, dan itulah satu-satunya hal yang bisa membuatnya senang di dalam tim. Hal tersebut karena kondisi di internal Red Bull juga kembali diterpa angin ribut sepanjang GP Austria. Jos Verstappen lagi-lagi menjadi pemantik api dengan menuduh Christian Horner menghalang-halanginya untuk ikut event parade legenda di sela-sela GP Austria, yang mana Jos sendiri dijadwalkan ikut mengemudikan mobil RB8 milik Vettel musim 2012. Namun karena Jos Verstappen merasa ada sabotase yang dilakukan Horner, dia memutuskan untuk mundur dari event tersebut dan mengatakan kalau hubungannya dengan tim prinsipal Red Bull tersebut sudah tak bisa diselamatkan. Hal-hal semacam ini tak bisa dipungkiri mengganggu stabilitas internal di Red Bull yang memang sudah diterpa banyak isu gonjang-ganjing sejak awal musim sampai berujung keluarnya Adrian Newey. Apalagi mengingat Max Verstappen yang terus-menerus dipancing oleh Toto Wolff yang sepertinya bersekutu dengan Jos Verstappen untuk bisa mengeluarkan putranya dari tim banteng tersebut pada 2026 mendatang. Dan jika kita runtut kejadiannya tahun ini, Red Bull tidak bisa menutupi gangguan yang terjadi di internalnya, meski berkali-kali Christian Horner membantah hal itu. Semua sekarang tergantung Red Bull, karena sejago-jagonya Max Verstappen, ia juga tak mau terus-menerus menggendong performa di tim, dan Red Bull sendiri juga tak bisa bergantung selamanya ke sang juara dunia. Walaupun ujungnya bakal menang lagi, akankah Verstappen betah dengan kondisi tim seperti ini ke depannya? Hanya waktu yang akan menjawab. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.